Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita senang boleh kembali beribadah bersama-sama. Ibadah itu adalah satu berkat. Kalau saudara bisa beribadah, itu berkat. Amin saudara. Ada seorang profesor di Amerika Serikat dari MIT yang bernama Dr. Sherry Turkle. Berbicara dengan seorang gadis umur 16 tahun. Dia bertanya kepada gadis ini, kalau ada di dalam hidupmu satu keinginanmu yang paling besar apa? Dan gadis ini berkata begini, saya mau bahwa saya bisa bicara dengan komputer saya dan komputer saya bisa bicara dengan saya. Supaya saya tidak usah keluar rumah. Saya bisa bicara, ngobrol, saya mau tanya apa, saya mau curhat, semua lewat komputer. Rupa-rupanya anak gadis ini mungkin punya masalah di dalam relationship dengan orang lain. Mungkin punya masalah di dalam hati. Mungkin punya masalah di dalam perasaannya. Bapak Ibu, di Jepang zaman sekarang ini udah muncul di YouTube orang kawin dengan boneka, dengan robot. Boleh pilih model kayak apa, boleh pesan tingginya seperti apa. Nah, robot zaman sekarang pinter. Bisa main mata, bisa kernyitkan alis, bisa juga naik turun akan alisnya, bisa macam-macam. Ditanya bisa jawab lagi. Dan itu ada orang-orang tertentu yang beli dan taruh di rumah supaya bisa ngobrol, berdua, makan, malam ada lilin. Waduh, disuapin, rambutnya disisirin. Aduh, keren abis. Apa-apaan ya. Tidur, digendong, dan lain sebagainya. Lalu ditanya kenapa sih kok sama robot? Jawabnya begini, karena robot tidak pernah mengkritik. Robot tidak pernah marah-marahin saya. Bicara dengan robot itu nggak pernah ribut. Kalau dengan pasangan sendiri gampang ribut. Udah dengan robot. Dari sini kita bisa melihat bahwa manusia itu selalu gampang bermasalah dengan orang lain karena melibatkan yang namanya emosi. Siapa di antara saudara tidak emosi dalam hidup? Siapa tidak pernah? Tapi kalau bicara emosi, tidak selalu emosi itu bicara marah. Emosi itu banyak. Masalah orang sampai lupa daratan itu juga sebuah emosi, feeling. Benci itu juga emosi. Iri hati juga emosi. Happy sampai lupa segala-galanya juga sebuah emosi. Itu sebabnya saya rasa kita perlu belajar bagaimana mengendalikan emosi kita. Hari ini saya ingin bicara mengenai controlling your emotion. Bahkan di dalam bulan ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita mengendalikan emosi. Karena kita ini manusia yang punya perasaan. Tadi pagi saya datang ke gereja udah siap semua. Kunci mobil udah di tangan. Saya hidupin mobil, buka pintu, cuk cuk. Gak jalan. Remote gak jalan. Coba lagi gak jalan. Oh, baterainya habis. Ganti baterai. Ganti baterai lebih tipis, gak punya baterai yang sama. Dicoba, gak bisa. Ada teman pulang ke rumah saya, dengar saya begitu, ke tempat saya dan dicoba ganti baterai, gak bisa hidup. Pak, ternyata akinya bapak. Jadi tadi pagi-pagi saya itu naik taksi, datang ke sini, bawa barang macam-macam. Kalau mau terganggu emosi, gampang terganggu kita ini. Betul Bapak Ibu? Kita naik mobil, setir mobil aja Bapak Ibu. Kalau mobil di depan kita, itu jalan di garis Bapak Ibu. Tengah jalan kan ada garis. Kiri nggak kiri, kanan nggak kanan. Cepet nggak, pelan juga enggak. Bingung kita. Gimana caranya nyalip? Udah dikuasai dia. Manusia gampang jatuh bangun urusan emosi. Jadi hari ini kita belajar controlling your emotion. Mari buka dengan saya satu firman Tuhan di dalam Roma 12. Roma 12 ayatnya yang kedua. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya minta kita garis bawahi, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau kita mau belajar untuk menguasai emosi, maka bukan hati kita yang kita harus jaga, tapi kayaknya yang di sini yang harus dijaga. Itu sebabnya mari kita mau lihat dalam kebenaran firman, apa sih yang diajarkan oleh kebenaran firman. Saudara mau handle emosi saudara, apapun emosi itu, apapun kejadian hidup, nomor satu yang harus kita lakukan untuk memahami, yaitu bahwa otak kita, pikiran kita itu tempat tempur. Your mind is the battlefield. Pikiran kita itu adalah tempat peperangan. Peperangan antara apa? Antara yang baik dan yang jahat, yang positif dan negatif. Ini yang kita sebut winning or losing is in the mind. Menang dan kalah itu sebenarnya di sini. Betul. Kalau saya melihat ada satu perusahaan yang sangat luar biasa, perusahaan yang top zaman sampai hari ini, karyawan 95.000, hampir 100.000. Punya kekayaan luar biasa. Udah hampir 150 miliar US dollar. Perusahaan tahun 1837. Tapi diam-diam perusahaan ini dibalap oleh sebuah perusahaan yang baru berdiri itu kira-kira tahun 90 lebih. Alibaba lewatin baik-baik perusahaan tersebut dengan kekayaan 9.400 miliar dolar. Anak buah karyawan kira-kira 500.000. Saudara pikir, semua di sini. Menang kalah itu di sini. Yang kita harus pahami adalah pikiran kita itu mengendalikan action kita. Minds control the action. Saudara bertindak apa-apa karena tadi udah mikir. Saya dulu waktu masih single, malam lapar, makan. Nggak peduli jam berapa. Jam 12 malam, di atas tempat tidur, lapar, kerucuk-kerucuk begitu di tempat tidur. Saya langsung mikir, soto ayam, bakmi, McDonald. Lalu saya mikir, enak soto ayam, paha, kasih jeruknya, kasih koyanya, sambelnya, mantap itu. Sudah anget baru tidur. Mikir begitu. Tahu nggak Bapak Ibu? Setengah jam saya udah sampai di tempat soto. Tindakan saya itu dikendalikan oleh pikiran saya. Saya mikir soto, saya makan soto, sama aja. Nanti siang saudara makan apa? Itu karena saudara mungkin udah mikir di gereja atau mungkin nanti di parkiran, runding-runding. Apa yang dipikirkan itu yang saudara lakukan. Itu sebabnya di dalam Amsal, Fatsal yang ke-23 ayat 7 dikatakan, as a man thinketh in his heart, so is he. Sebagaimana manusia berpikir dalam hatinya, berpikir, demikianlah dia. Kita itu selalu menjadi apa yang menjadi produk pikiran kita. Makanya apa yang saudara pikirkan itu sangat menentukan. Coba kita lihat bersama-sama. The first sin, dosa pertama. Kejadian Fatsal yang ketiga, ayat 1-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu,
Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Akibatnya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bagaimana Hawa jatuh dalam dosa? Kalah di sini. Diserang oleh setan di sini. Perdebatan itu dikalahkan oleh setan. Kamu kalau makan tidak mati kok. Matamu justru terbuka. Kamu justru jadi seperti Allah. Jadi seperti Allah loh. Lalu engkau bisa tahu baik dan jahat. Dan wanita itu kemudian apa? Melihat lalu berpikir, iya asik juga kalau dimakan. Hebat juga ya bisa dapat akan pengertian. Hawa kalah di sini, itu sebabnya terjadi. Jadi apa yang terjadi? Losing the battle. Itu yang terjadi. Kalah peperangan si Hawa di dalam pikiran dan otaknya. Kemudian muncullah sinful desire. Keinginan dosa itu muncul. Kalau ini sudah kalah, lalu perasaan berdosa, ingin berbuat dosa, godaan berbuat dosa sudah menguasai. Yang ketiga itu otomatis sinful act pasti terjadi, yaitu perbuatan dosa itu sendiri pasti terjadi. Otomatis mikir soto, dapat soto. Tindakannya pergi ke tukang soto, begitu. Kalau kita lihat the big sin, dosa yang besar di awal, itu adalah dosa pembunuhan. Kain bunuh adiknya. Saudara lihat itu di dalam Kejadian pasal yang keempat, 5-8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, Kain bunuh Habel urusan apa? Urusan persembahan. Mempersembahkan pada Tuhan. Enggak ada ribut urusan bisnis. Enggak. Urusan menyembah dijadikan urusan. Dibunuh adiknya. Karena adiknya punya diterima, punya dia tidak diterima. Di sini kita belajar. Begitu dia lihat adiknya punya diterima Tuhan, persembahannya punya dia tidak. Dia apa yang terjadi di sini? Dia dikalahkan di sini. Mulai jadi Tuhan cinta dia. Apa yang kau suka dan apa yang kau cinta, aku bunuh dan aku habisin. Jadi apa yang terjadi pada Kain? Losing the battle. Kalah perang lagi di sini. Lalu apa? Kembali muncul sinful desire itu. Tambah besar. Menguasai dia ini perasaan. Keinginan berbuat dosanya besar banget. Dia tidak punya kendali atas yang ketiga, yaitu adalah sinful act. Berbuat dosa. Itu otomatis terjadi. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara dan saya selalu kalah terus, pasti kalahnya di sini. Kita berbuat dosa seringkali karena kalah di sini. Kita berbuat jahat ya karena kita kalah di sini. Apa saja yang saudara lakukan dalam hidup itu yang negatif, yang salah,
selalu kalah di sini. Kalau sudah kalah ya udah. Jadi itu yang terjadi kepada Hawa dan kepada Adam dan juga kepada Kain. Karena mereka kalah di sini. Hati-hati. Karena pikiran saudara dan saya, otak saudara dan saya merupakan medan pertempuran. Tiap hari kita bertempur. Mau setia apa tidak? Bertempur. Mau mukul orang apa enggak? Itu. Kalau di sini udah mikir mukul, pasti mendarat itu tinjunya. Pasti. Kalau di sini udah mikirnya selingkuh, pasti selingkuh, titik. Kecuali saudara lawan. Itu aja. Anjing hitam sama anjing putih kalau berkelahi menang mana Bapak Ibu? Menang hitamnya atau menang putih? Kira-kira? Kembali lagi memang bukan masalah warna. Menang itu bukan masalah warna. Siapa yang dikasih makan paling banyak itu yang menang. Pikiran kita sama. Kalau yang kita kasih makan negatif melulu, kita pasti jadi negatif. Menang yang negatif dalam diri kita. Kalau kita kasih yang positif, positif menang dalam diri kita. Sesimpel itu. Dalam dunia iklan, di dunia ini, yang paling hebat, salah satu yang paling hebat itu adalah perusahaan P&G, Procter and Gamble. Procter and Gamble ini, mereka itu belajar untuk memahami yang namanya bagaimana punya dan bisa menarik konsumen dan membuat konsumen loyal. Menurut mereka yang ahli dalam dunia periklanan, advertising, dikatakan hanya ada dua cara untuk meningkatkan konsumen saudara. Satu, bawa mereka pindah kepada brand saudara. Dua, saudara tumbuhkan dari sejak masih kecil. Makanya Procter and Gamble itu punya moto from cradle to grave. Dari tempat tidur yang diayun, tempat tidur bayi, from the cradle, sampai kuburan, itu menjadi konsumen dia. Saya akan buat, kami akan buat, kita akan buat mereka loyal. Dari botol susu, dot susu, semua perlengkapan bayi sampai perlengkapan piyama, opa dan oma punya semua. Itu untuk handle. Dan mereka berkata bahwa advertising zaman sekarang itu yang diserang adalah anak-anak. Karena anak-anak itu polos pikirannya. Tidak banyak debat macam-macam. Kalau mereka bisa kuasai pikiran anak-anak, beres. McDonald pakai itu, bukan? Kalau lihat McDonald di seluruh dunia mungkin. Selalu ada taman bermainnya. Seluruh tanya ada, bola-bolanya ada, dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau mereka sudah bisa menarik perhatian anak-anak, membuat anak-anak berpikir bahwa menyenangkan untuk datang ke McDonald karena ada mainannya. Dan memang ada, sambil bisa makan dan minum soft drink. Nggak usah mikir bapaknya. Yang narik bapaknya ke McDonald ya anak-anak, bukan perusahaannya. Jadi kalau anak dikuasai, orang tua ikut dikuasai. Begitu aja. Jadi sekarang itu perusahaan-perusahaan berlomba-lomba bikin iklan yang diserang anak-anak. Games di dalam HP, internet. Bukan menyerang umur 40, 50 tahun, 60 tahun. Mereka serang itu anak-anak. Makanya anak-anak itu mainnya game melulu. Dengar khotbah, tapi tangannya jalan game, jalan terus nih. Coba lihat kiri kanan saudara, ada yang main game gak? Itu. Game. Anak-anak sampai kecanduan game. Gak sekolah. Berhari-hari. Awet di kamar. Cuma modalnya HP. Main. Kalau sudah bisa kuasai anak-anak, akan kuasai dia sampai dewasa.
Itu sebabnya kita harus hati-hati. Pikiran kita itu adalah medan pertempuran, Bapak Ibu. Apa yang saudara isi di dalam pikiran saudara? Kalau saudara isi itu dengan sesuatu yang negatif, jadi negatif. Saudara isi dengan positif, engkau jadi positif. As simple as that. Itu sebabnya controlling emotion, bagian yang kedua kita lihat adalah dimulai dari controlling your mind. Harus betul-betul dikuasai. Kalau sudah tahu pikiran itu tempat pertempuran, medan pertempuran, kita harus kuasai medan pertempuran ini. Ingat baik-baik, firman berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini yang dimaksud. Pembaharuan budi pikiran kita. Ini yang diperbarui. Manusia berubah itu kan di sini. Dulu lo awet pulang kantor jam 5 sudah di rumah, jam 6 udah di rumah. Sekarang pulangnya setengah 12, kadang-kadang setengah 3, kadang-kadang setengah 7, kadang-kadang 3 hari gak pulang. Lama-lama ternyata sudah punya yang lain. Kok bisa berubah? Kok lupa anaknya 4? Mau anak 12 kalau sini sudah dikalahkan dan sudah lupa, ini sudah berubah. Lihat sana jauh lebih menarik dan dia tidak pernah tolak. Ya berubahlah. Itu sebabnya controlling your mind is very important. Harus kita kuasai pikiran ini. Caranya gimana? Feeding the mind. Kasih makan pikiran kita. Kasih makan apa? Kasih makan firman. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Boro-boro merenungkan, Pak. Baca aja enggak ya? Lo boro-boro baca Alkitabku di mana aja enggak tahu ya, Pak. Zaman sekarang ini Bapak Ibu saya beritahu, manusia itu ketinggalan HP itu heboh. Satu rumah heboh. HP ini papa mana? HP ini papa mana? Mama punya mana? Udah. Ketinggalan HP heboh. Ketinggalan di gereja. Biar Anda sudah jalan 10 kilo naik mobil, percaya saya, you will come back to the church right away. Pasti kembali langsung. Tapi kalau ketinggalan Alkitab, PPN, ambilen, ini saya beli lagi. Aneh ya. Itu sebabnya saya katakan feeding the mind dengan apa? The living word. Dengan firman yang hidup. Sehingga Anda itu memiliki apa yang disebut the spiritual mind. Kalau dikasih makanan rohani, maka akan terbentuk pemikiran yang rohani. Kalau kita punya pemikiran yang rohani Bapak Ibu, then we can make good decision. Kita bisa ambil keputusan-keputusan yang baik seturut firman. Tapi kalau cara masukannya itu yang salah dan jelek, yang negatif, yang duniawi, yang dosa dimasukin, feeding terus yang seperti itu. Percaya saya, emosi kita akan jadi seperti yang kita pikirkan, lalu tindak tanduk kita akan persis seperti yang kita pikirkan. Jadi pertanyaannya, Bapak Ibu dari Senin sampai Jumat itu apa yang saudara kasih makan otak saudara? Itu. Di televisi kita lihat-lihat itu kan banyak komentar-komentar itu kan. Macam-macam komentar. Kadang-kadang yang orang yang pinter tapi kok jadi keblinger gitu sih, gimana sih? Messed up. Kalau kita sudah bisa feeding the mind, kita guarding the mind. Kita jagai, kita proteksi. Manusia heran ya. Yang selalu dijaga rumahnya, yang selalu dijaga itu kantornya, office-nya, yang selalu dijaga asetnya, yang selalu dijaga mobilnya. Tapi berapa banyak kita itu nggak jaga pikiran kita, otak kita. Apa aja boleh seliwer-seliwer di dalamnya. Itu sebabnya kita selalu
sulit ambil sesuatu keputusan yang baik dan benar. Apa yang saudara isi di sini itu akan jadi. Saya punya teman dulu tinggal di asrama laki-laki dengan saya waktu di Amerika, bule, pacaran sama seorang gadis teman sekolah kita juga dari Jepang namanya Mariko. Mariko punya adik laki-laki, datang ke sekolah kunjungi kakak perempuannya. Nggak ada tempat, ditidurin di kamar saya juga. Jadi kita satu kamar bertiga. Pagi-pagi saya bangun pagi 5:30 mau mandi. Begitu saya bangun, saya lihat di atas tempat tidur saya anak Jepang ini lagi baca buku. Wow, kagum aku. Kagum. 5:30 pagi baca buku sambil berbaring baca buku. Karena tulisan Jepang saya nggak tahu isinya. Jadi kita pakai bahasa apa adanya. What do you read? Dia mesem sama saya, nggak mau jawab. Let me see what you read. Lalu dibalik bukunya. Ya, setiap lembar gambarnya perempuan cabul. Nggak pakai baju semua. Pagi-pagi udah ngisi kayak gitu. Mau jadi apa kau? Umur segitu ngisi kayak begitu. Mau jadi apa? Udah tahu kita. Kalau salah isi, ya salah. Amin Bapak Ibu. Kalau salah isi. Teroris itu salah isi. Salah isi di sini. Istri anak diperalat semua, salah isi. Makanya jangan salah isi. Guarding the mind, bicara meditate on the word. Merenungkan firman itu. Merenungkan firman itu apa sih Pak? Saudara tahu teh celup? Teh celup itu dicelupkan di air panas. Itu. Jadi merenungkan itu adalah mencelup pikiran saudara di dalam firman. Celup. Celup mengerti kan? Kalau enggak ngerti ngekom. Dikom. Pikiran kita dikom di dalam firman. Itu. Sehingga kita berpikir dan cara kita berpikir itu adalah firman. Lalu kita train our mind to obey the word. Kita latih pikiran kita untuk mentaati firman. Latih pelan-pelan. Kalau kita latih itu, isi tambah banyak, kita akan berubah. Sehingga saudara dan saya, kita bisa creating the right thoughts. Menciptakan pikiran-pikiran yang benar. Pikiran yang suci, pikiran yang kudus, pikiran yang sesuai firman. Itu karena dalam hidup kita sudah diisi yang baik. Baru dari situ saudara bisa apa? Menolak pikiran yang negatif. Rejecting the bad negative thoughts. Kalau enggak bisa. Makanya apa yang saudara isi di dalam itu penting. Ini yang saya ingin kita menyadari. Banyak kita peduli banget dengan baju kita yang bersih. Celana kita, rok kita yang bersih. Blouse kita yang bersih, muka kita bersih, rambut kepala kita bersih, kuku kita bersih. Banyak kita begitu. Ada jemaat yang kalau beli apa-apa gak pernah mau ambil uang dari dompetnya. Dia tinggal buka dompetnya, dia bilang ambil sendiri. Jadi pembelinya yang ambil, gak mau tangannya kotor. Kita mau diri kita bersih, tapi berapa banyak kita biarkan pikiran kita itu gak bersih. Itu sebabnya kita hidup jatuh bangun Bapak Ibu. Minds over emotion. Pikiran itu harus mengendalikan dan ada di atas emosi kita. Kalau manusia dikuasai emosi, yaitu urusan HP 1 biji bunuh orang. Urusan HP. Urusan ayam 1 ekor
Dua kampung ribut dan berkelahi. Karena emosi. Saya pernah tahu ada orang yang, seorang gadis yang cari parkir di mall, nggak dapet. Begitu dapat, putar-putar kan susah. Begitu dapat parkir, udah mau masuk diserobot orang, slup masuk. Habis itu tinggal pergi begitu aja. Kacau ini, gimana ya? Orangnya pergi, dia turun. Ambil kunci mobil, diputerin mobilnya, diberetin semuanya. 360 derajat. Masuk ke mobil, dia pergi. Why? Iya, garai saya. Kalah di sini, kalah di sini, kalah di tindakan. So hati-hati. Changes the thought, changes the feeling. Merubah pikiran akan merubah perasaan saudara, feeling saudara, emosi saudara. Changing the thought, changing the action. Kalau saudara merubah pikiran saudara, action saudara berubah. Saudara pernah tidak masuk dalam restoran, terus sebelum apa-apa, terus keluar lagi cari restoran lain? Pernah nggak? Pernah enggak? Nggak apa-apa kalau pernah. Pak Hani pernah. Masuk restoran, duduk, buka-buka ini, Mbak, nggak jadi. Pindah restoran. Kok bisa pindah? Changing the mind, changing the feeling, changing the action. That's it. Saudara pernah nggak mau kemana nggak jadi, pergi tempat lain? Yaitu berubah pikiran, berubah direksi, berubah arah, berubah pikiran, berubah action, berubah tujuan. Itulah hidup manusia. Oleh sebab itu kita harus controlling the mind. Kita bersyukur bahwa hari ini semua kita berhasil mengendalikan pikiran kita sehingga kita sama-sama ada dan dalam ibadah ini. Kalau separuh kita nggak berhasil, jamin kita ada tidur di rumah. Yamca kali. Termasuk saya. Habis mobil nggak hidup, pulang aja deh. Tidur aja lah. Tapi karena kita udah set pikiran kita udah menang. Pokoknya ke gereja titik. Maka kita jalan. Saya baru dapat sebuah video singkat di China. Itu ada orang lumpuh yang dipasang semacam sabuknya itu ada sensor. Lalu sensor itu ternyata terhubungkan kepada otaknya. Sehingga ketika dia itu dikatakan, ayo jalan Pak, dia bisa coba jalan. Dan orang ini berhasil jalan. Ada di dalam sebuah show TV di China. Dan orang ini jalan, padahal nggak bisa jalan tadi. Begitu dipasang sensor, sensornya itu trigger pikirannya. Dia mulai bisa jalan. Bapak Ibu, kuasai pikiran saudara. Anak muda, jangan hidup dengan emosi. Kuasai pikiran saudara. Sehingga hidup itu baik, hidup itu benar. Ingat baik-baik bahwa mengendalikan emosi, sadari bahwa selalu terjadi peperangan. Selalu terjadi. Your mind is the battlefield. Itu selalu terjadi. Kuasai itu. Controlling your mind. Itu harus terjadi. Kalau tidak, tidak. Kenapa ada anak mutung sekolah? Kenapa ada orang tidak mau bekerja? Kenapa ada orang korupsi? Kenapa ada orang berzina? Tidak mampu controlling the mind dengan baik. Pesan saya buat semua kita, di akhir zaman ini dijaga. Malam-malam sebelum tidur mikir apa? Kalau Tuhan buka semua film yang kita mainkan di dalam pikiran kita, berapa banyak kita guilty dalam hal ini. Kalau saudara mau bersih, jangan hanya baju bersih, mobil bersih, rumah bersih, pikiran harus bersih. Supaya kita bisa hidup jadi pemenang,
kita bisa kendalikan emosi kita dengan baik, dan kita boleh hidup menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.